Ya, oke, baik. Kita lanjutkan untuk mencari data kedalaman laut atau batimetri melalui DEMNAS ya. Nah, jadi silakan adik-adik buka saja Google atau ini, kemudian ketikkan DEMNAS Tanah Air. Nanti yang muncul itu adalah Geoportal. Nah, klik itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, geospasial untuk negeri, gambar Garuda. Nah, kita kalau mau download data batimetri ya, itu kita ke sini, di sebelah kiri ini ada menu, kemudian kita ke sini ke unduh data, nanti di dalam situ ada namanya Batnas ya. Unduh data Batnas. Batnas itu kependekan daripada Batimetri Nasional. Nah, nanti kita ke situ, tapi baik untuk download data itu kita perlu login ya. Kita perlu login. Nah, kalau saya sudah punya akun sehingga saya bisa login dan bisa download data di sini. Bagi adik-adik yang belum punya ya, tapi sebelumnya saya sudah minta untuk membuat akun supaya bisa mendownload data di sini. Ya, jadi untuk membuat akun itu cukup klik saja registrasi seperti ini, tinggal ketikkan namanya ya. Jadi hanya sederhana saja ya. Jadi nama, email, kemudian nanti bikin password, nanti akan dikirimkan kode OTP ke emailnya masing-masing yang dipakai untuk mendaftar. Nanti dari sana dilakukan aktivasi akun dan selesai. Jadi cukup sederhana saja dan cukup mudah untuk kita membuat akun. Nanti jika sudah punya akun ya, sudah berhasil punya akun, nah nanti tinggal login ya. Nah, seperti ini misalnya saya sudah punya akun, saya tinggal login seperti ini ya. Oke, nah kita ke sini untuk mendownload data batimetri nasional, kita ke sebelah kiri ini unduh data. Nah, di sini ada data Batnas, data batimetri nasional ya. Jadi ada beberapa macam data di dalam DEMNAS ini. Nah, yang kita butuhkan adalah data kedalaman laut atau batimetri. Nah, kita klik ini unduh data. Nah, nanti dia akan terbuka seperti ini ya. Jadi akan ada peta Indonesia dengan grid-grid seperti ini, kotak-kotak grid seperti ini. Jadi grid-grid ini itu yang akan kita klik. Jadi di daerah yang kita tinjau tadi garis pantainya ya. Nah, jadi sebagai contoh tadi kan saya mengambil datanya itu di sekitar Polewali di sini ya. Nah, di sekitar sini, maka yang saya akan download batimetrinya itu adalah di grid ini ya. Kita klik yang grid ini, yang grid ini. Jadi misalnya adik-adik ambil garis pantainya itu di sini ya, di sekitar Kendari ya, atau Palu ya. Nah, maka nanti kliknya di grid ini ya. Kalau misalnya adik-adik ambil datanya di Sinjai atau apa namanya Bulukumba ya, maka kliknya di grid yang ini. Kalau ambil datanya di Jeneponto, Takalar, nah maka kliknya di grid ini. Oke. Jadi sesuaikan dengan tadi garis pantai yang adik-adik tinjau. Nah, saya tadi adalah di sini ya, sekitar Polewali, maka saya akan download data di grid ini, data kedalaman laut atau batimetri di grid ini. Saya klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini akan muncul dua seperti ini, tapi saya tidak tahu apa bedanya antara yang V11 TIF dengan V15 TIF. Saya tidak tahu apa perbedaannya, tapi kalau misalnya kita mau mendownload, saya sudah pernah coba mendownload, tapi yang bisa terdownload hanya yang di atas ini ya. Nah, dari berbagai literatur juga yang bisa, yang apa namanya, data yang kita butuhkan juga memang yang ini, yang bagian atas ini ya. Oke, jadi kita klik yang ini, klik saja. Nah, nanti dia akan muncul di download kita ya, dia akan berproses untuk mendownload seperti ini. Jadi Batnas ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kita tunggu saja sampai dia terdownload. Nah, ini mungkin ukurannya sekitar beberapa puluh MB ya, sehingga kita tunggu sampai dia terdownload. Nah, ini sudah ya, jadi ukurannya itu 34 sekian MB. Nah, ini sudah, jadi ini bisa kita tutup. Oke, sekarang kita kembali ke ArcMap ya.
Tadi kan downloadan kita itu masuk di download ya, dan dokumen download yang ini. Nah, ini kita pindahkan dulu ke folder yang biasa kita pakai, yang kita biasa akses di ArcMap ya, supaya mudah kita dapatkan filenya. Ini kita copy atau kita cut, masuk ke tadi folder kuliah, Mic 21 ya. Nah, kita taruh di sini. Kita taruh di saya pernah bikin di sini folder ya. Adik-adik boleh bikin folder ya, atau saya taruh di, atau saya langsung taruh di sini saja ya, di luar sini, paste. Nah, ini Batnas, dia tipenya TIFF file ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah masuk di folder yang biasa kita akses di ArcMap nih ya, tinggal kita masukkan ke ArcMap tadi ya. Jadi caranya adalah ini ada tanda plus kuning-kuning ini di ArcMap. Ini kita klik ya. Ini kan ada pilihannya. Jadi ini kita klik add data. Kemudian tadi ini kita tidak muncul di sini ya. Oke, kita coba pindahkan tadi yang ini. Kita cut. Saya hapus dulu yang ini. Atau kita di gap cost ini saja ya. Kita simpan di sini. Kita cut. Kita pindahkan ke dalam sini. Oke. Kita coba, mudah-mudahan sudah muncul. Add data. Kita ke tadi sebenarnya tadi sebenarnya mungkin muncul, cuman enggak kelihatan semua. Tidak apa-apa, kita buka ini Gapco. Nah, ini ya. Batnas 1 V1.1 ini kita klik. Kemudian kita add. Oke, kita tunggu. Ini kita klik yes saja. Nah, nanti dia akan abu-abu begini ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Dia kan tadi besar ya, yang kita download itu 1 grid, itu besar. Sampai pulau sebelahnya juga. Nah, sedangkan yang daerah kajian kita kecil saja. Jadi kita fokus saja ke sini. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mau ya. Kita mau garis boundary kita ini ya. Kita mau kedalaman data kedalaman yang sudah kita download yang banyak ini masuk hanya khusus di titik-titik data kita ini ya, yang ini. Nah, sehingga caranya adalah kita ke sini search, kemudian kita ketik multi, extract multi ya, extract multi. Nah, ini kita enter. Nah, nanti ini ada extract multi values to points. Jadi ini kan ceritanya yang bathymetry yang kita download ini multi values, banyak sekali datanya ya kan. Artinya multi values, datanya sangat banyak, yang mana kita hanya mau masukkan data yang kita butuhkan hanya yang data titik-titik di sini ya, data di dalam boundary ini ya. Sorry, saya ralat ya. Yang kita mau butuhkan adalah data kedalaman di dalam area kajian kita. Ini kan ceritanya boundary kita ini ceritanya kita bikin sebagai area kajian kita. Disinilah yang akan kita lihat bagaimana kondisi hidrodinamikanya ya, bagaimana mungkin pola arusnya atau gelombangnya bagaimana di dalam area kajian kita yang ini. Nah, sehingga data kedalaman laut atau bathymetry yang kita butuhkan itu adalah di dalam area kajian kita ini ya. Nah, sedangkan data bathymetry yang kita download kan sangat banyak. Nah, kita sebentar membuat titik-titik data di dalam area kajian kita ini ya. Kita bikin titik-titik data. Nah, sehingga nanti data kedalaman yang kita download dari Batnas ini akan masuk ke titik, akan terdefinisi ya,
ke titik-titik data kita ya. Nah, itu. Jadi tidak semuanya tapi hanya titik-titik data yang kita tentukan. Nah, titik-titik data yang kita mau tahu kedalamannya berapa dia akan hanya uh, ter apa namanya yang yang akan terbentuk atau terdefinisi itu hanya yang di titik-titik data yang kita buat. Makanya kita mau pakai tools extract multi-values to points. Karena sebentar kita akan bikin titik-titik di dalam apa namanya di dalam area kajian kita ini, baru kemudian kita masukkan data kedalaman ke dalam titik-titik itu. Oke, tapi sebelum kita masukkan ya, nah kita bikin dulu titiknya ya. Tadi saya lupa bikin titiknya. Jadi pertama, kalau sudah seperti ini, nah kita bikin dulu titik-titik di dalam area kajian kita ini ya. Jadi caranya kita bikin shapefile ya, kita ke katalog, kemudian di folder kuliah tempat kita menyimpan file-file kita itu kita klik kanan, kemudian new, ketik new ya, kemudian pilih shapefile ya. Jadi kita mau bikin dulu titik-titik yang berupa shapefile point ya. Nah, kita kasih nama titik batimetri, titik bati ya, titik bati saja, batimetri, atau pakai begini, bati Polewali ya, pol atau pol saja ya. Jadi titik bati Polewali ya, dia nanti tipenya berupa titik poin ya. Nah kemudian yang kita perlu atur juga di sini adalah koordinatnya ya. Di sini kan belum ada unknown, masih kita tidak tahu, jadi kita edit dulu, kemudian kita pilih WGS. Biasanya kalau adik-adik baru pertama kali itu belum muncul WGS ya, belum muncul WGS di sini ya, masih kosong favorit. Nah maka cari dia di sini di Geographic Coordinate System, turun ke Word sini di Word. Nah, cari yang WGS 1984. Nanti WGS 1984 ini klik, baru klik kanan add to favorites ya. Kebetulan saya kan sudah ada di favorites, jadi ini tidak aktif ya. Nanti adik-adik tinggal klik add to favorites karena ini akan sering-sering adik-adik gunakan, sehingga daripada selalu mencari-cari di folder ini, lebih baik langsung munculkan di favorit sehingga lebih mudah kita akses ya. Nah jadi itu tadi koordinat sistemnya kita definisikan dulu. Jadi kita pilih yang WGS 1984 ya, kemudian kita klik OK. Ini sudah ada masuk, kemudian baru kita klik OK. Oke ya. Nah jadi sudah ada ini ya, titik sudah masuk di table of content titik bati Polewali yang siap untuk kita bikin. Nah sekarang kita bikin, caranya kita klik kanan edit feature, start editing. Nah nanti kita setelah itu kita klik create features, kemudian yang ini titik bati Polewali ya, ini klik. Nah, nanti muncul poin begini, kita klik poin, nanti otomatis dia dalam bentuk poin. Kemudian kita bikin titik-titik seperti ini ya. Jadi ini silakan dibikin saja seperti ini. Jadi ceritanya titik-titik ini yang akan kita definisikan kedalamannya ya, yang akan kita ambil data kedalamannya dari data Demnas tadi, dari data Batnas tadi ya. Nah ini silakan random saja, tidak apa-apa, supaya cepat ya, saya kasih cepat.
Jadi kalau menurut adik-adik ada yang ini, boleh ditambahkan saja, tidak ada masalah ya. Oke, saya rasa ini cukup. Oke, ini cukup ya, begini. Nah, kalau sudah ini jangan lupa save edits ya, kemudian stop editing. Nah, oke. Nah, setelah itu titik-titik yang ini tadi kita definisikan kedalamannya dari data BATNAS tadi. Caranya yang sama seperti tadi itu. Ini tombol search saya hilang, ini kita kembalikan ya. Nah, ini. Jadi extract multi ya. Nah, sekarang kita pilih yang extract multi values-nya ini. Nah, di sini akan muncul poin apa yang mau dimasukkan nilai ya. Nah, poin yang mau dimasukkan nilai itu kan yang kita bikin tadi ini, titik bati ini kan. Nah, ini titik bati Polewali, ini yang kita mau masukkan nilai kedalaman. Nah, nilai kedalaman input rasters ini maksudnya nilai kedalamannya yang mau dimasukkan ke titik bati ini yang mana. Nah, data yang kita download dari Demnas tadi ya. Nah, ini BATNAS ya. Ini klik. Nah, jadi nanti data BATNAS itu akan masuk ke titik-titik batimetri di area kajian kita. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita oke. Nah, nanti dia akan memproses, nah, dan akan selesai. Extract multivalues-nya sudah selesai. Oke. Nah, sehingga ini kalau kita cek ini, kita bisa cek ini, klik kanan, open attribute table. Nah, maka sudah muncul ini ya. Sudah muncul tabel titik-titik kedalamannya ya. Jadi ini minus-minus ini maksudnya adalah kedalaman laut ya. Minus 114 meter ini berarti dalam ya. Ini variasi kedalamannya luar biasa ini. Saya pernah bikin di Jenet Ponto itu tidak sedalam ini. Dia puluhan meter. Minus satuan ya 7 meter sampai puluhan paling besar. Ini ada yang sampai ratusan ya. Nah, itu. Ke dalam berarti ini dalam di sini laut. Nah, lautnya dalam ya. Ini kita turun ke bawah, kita lihat ini minus ini. Ini memang adalah kedalaman laut, titik-titik kedalaman laut. Berarti titik yang kita bikin tadi ada 115 titik. Itu dengan masing-masing kedalamannya. Ya, ini minus-minus semua ini. Ya, itu. Nah, biasa juga ada data BATNAS itu yang karena dia kan besar tadi ya, satu grid. Karena dia cukup besar, biasa ada errornya. Nah, biasa ada nilai yang positif. Padahal kan seharusnya kalau laut itu kontur laut, dasar laut, batimetri itu kan seharusnya minus ya. Positif itu kalau di darat. Nah, jadi misalnya adik-adik menemukan nilai yang positif, nanti tinggal ubah saja ya, ganti menjadi minus ya. Tinggal diklik 2 kali di kolomnya ini, kemudian nanti tinggal tambahkan tanda minus seperti itu. Ya, jadi itu memang kadang BATNAS ini ada errornya juga, sehingga tidak apa-apa kita bisa modifikasi ya. Itu. Nah, kebetulan data yang saya dapatkan ini semuanya negatif ya. Jadi kalau misalnya adik-adik dapat datanya itu hanya satuan, misalnya minus 7 meter, minus 9, itu tidak apa-apa ya. Atau kalau ada yang dapat memang dalam seperti yang saya dapatkan ini juga tidak apa-apa. Oke, ini sudah ada ini datanya. Nah, sekarang data yang itu kita mau data-data yang ada ini kita mau definisikan koordinatnya dulu, sama kayak tadi waktu kita bikin titik-titik poin yang garis pantai dan batas laut ini, kita definisikan koordinatnya. Demikian juga yang titik-titik kedalaman ini kita definisikan koordinatnya. Caranya juga sama, tinggal kita klik XY. Kita ketik XY di sini. Kemudian add XY koordinat ya. Apa yang mau didefinisikan koordinat XY-nya adalah titik-titik batimetri ini. Jadi kita pilih titik bati Polewali. Kita oke. Nanti dia akan memproses dan akan muncul notifikasi sudah berhasil ya. Jadi
kalau kita buka lagi tadi, nah sudah muncul poin XY-nya. Tadi kan hanya sampai di Batnas ini ya. Nah, sekarang sudah ada poin koordinat XY-nya, ini kita tutup. Sekarang yang tabel yang tadi itu kita mau ekstrak ke Excel sama kayak tadi ya. Jadi selanjutnya tabel to Excel ya, ini table to Excel conversion ya. Apa yang mau di convert ke Excel? Yang tabel tadi, tabel atribut tadi ya. Jadi yang di titik bati tadi ini. Kemudian outputnya kita kasih nama Excel titik bati pol, supaya tidak terlalu panjang ya. Titik bati pol saja begini. Baru kita save. Baru kita oke. Nanti dia akan proses dan akan berhasil ya. Sekarang kita buka. Tadi kita bikin Excel titik bati yang ini, Polewali ya. Ini kita buka sama kayak tadi, karena yang dibutuhkan di mic itu adalah ekstensi XYZ, maka yang file Excel ini kita buka, kemudian nanti kita simpan dalam bentuk teks, baru dari teks file teks kita rubah ke dalam bentuk XYZ. Nah, yang kita butuhkan adalah data kedalaman dan koordinat XY. Jadi yang ini kita hapus saja. Ini delete. Nah, sehingga tersisa ini. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah X, Y, Z. Berarti ini X ya, ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah Z. Nah, jadi kita harus atur urutannya. Jadi yang Z ini kita pindahkan ke sebelah sini ya, jadi X, Y, Z, supaya ketika nanti diminta di mic 0 dia tidak error ya, karena sudah sesuai ya X, Y, Z ya. Jadi yang ini kita pindahkan, ini kita cut ya, kita pindah ke sini ya. Nah, ke sini ya. Nah, ini tinggal kita hapus saja. Ini delete. Oke, jadi sudah ada X, Y, Z ya. Nah, ini yang ininya tinggal kita delete saja. Nah, sudah ada X, Y, dan Z. Setelah itu ini kita save. Jadi ini kita save ke dalam bentuk teks ya. Jadi ini teks ya, teks titik bati Polewali, ini kita save. Yes. Nah, kemudian ini bisa kita tutup. Nanti sudah muncul di sini ya, teks titik bati Polewali. Nah, ini kita buka. Jadi dia sudah X, Y, Z. Nah, nanti ini kita tunggu sebentar. Ya, oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Jadi ini sudah dalam bentuk teks. Ini selanjutnya kita save as kembali ke dalam bentuk ekstensi XYZ ya. Kita pilih all files ya. Kemudian ini kita kasih XYZ ya. Nah, ekstensinya adalah XYZ ya, XYZ. Kemudian kita save. Oke, kita cek. Ininya sudah muncul XYZ titik bati Polewali dengan ekstensi file XYZ. Oke. Nah, sehingga ini sekarang kita sudah di sini, sudah di ArcMap, sudah kita dapatkan output berupa kedalaman ekstensi XYZ. Sekarang kita kembali ke mic 0. Tunggu sebentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita di mic 0. Nah, sekarang kita mau panggil data kedalaman tadi yang sudah kita olah, yang sudah kita download dari Batnas dan kita olah di ArcMap sehingga menghasilkan ekstensi file XYZ yang bisa kita masukkan ke mic 0 ini. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita ke sini ke data. Kemudian kita manage scatter data ya. Kemudian yang kita add itu adalah yang kita butuhkan itu adalah file XYZ tadi ya, yang
yang ini XYZ titik Bati Polewali, ini kita klik dan kita cek dulu ini convertnya sudah long lead, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai semua baru kita klik open. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah muncul di sini, baru kita klik apply. Nah, ini bisa kita jadi sudah muncul ya di Mic Zero ini di dalam area kajian kita titik-titik data yang kedalaman laut tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini kalau adik-adik lihat ini warnanya itu menunjukkan kedalamannya ya. Jadi semakin dia hijau, yang semakin di sini itu semakin dalam. Semakin dia ke atas dekat garis pantai itu semakin coklat-coklat, yang mana kedalamannya itu berkisar 0 sampai 150 ya. Nah, di sini bergradasi dia warnanya ya. Nah, kemudian ini kita mau apa namanya? Kita mau buat mesh-nya itu lebih kelihatan ya. Nah, pertama kita generate mesh dulu, kita ke mesh ini, baru kita ke generate mesh. Nah, kemudian ini kita muncul triangular mesh seperti ini ya. Ini kita generate saja, tidak usah ada yang kita rubah, kita langsung generate seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul semacam triangular atau segitiga-segitiga seperti ini ya. Kemudian ini kita mau perhalus lagi ya. Nah, ini kita kita klik smooth mesh ya. Ini kita pilih yang nah, tidak apa-apa lah ini seperti ini ya. Kemudian ini number of iterationnya tidak apa-apa 10 ya. Kemudian ini kita klik OK. Nah, sehingga dia lebih halus lagi grid-gridnya ya. Nah, berikutnya kita mau nilai-nilai kedalaman ini itu kelihatan di seluruh area kajian kita, bukan cuma titik-titik ya. Nah, itu kan berarti kita perlu interpolasi ya. Nah, di Mic Zero ini sudah lengkap dengan fitur interpolasi ya. Jadi ini kita klik di mesh itu, kita klik interpolate ya. Kemudian ini tidak perlu ada yang kita rubah, kita langsung start saja, start. Nah, maka dia akan muncul di sebelah kiri itu seperti ini, sehingga kedalamannya bisa lebih menyeluruh di area kajian kita ya, seperti ini. Jadi konturnya itu kelihatan semua kedalamannya, mulai dari kedalaman rendah sampai kedalaman yang dalam yang warna hijau tua ini. Nah, kemudian mungkin kita perlu lebih perjelas lagi. Ya, jadi kalau kita mau perjelas, ini kita ke transparansinya. Transparansinya sekarang 50, kita buat saja jadi 0 ya. Nah, sehingga dia lebih jelas lagi terlihat kontur kedalaman daripada area kajian kita. Oke, jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Ya, kita pekan berikutnya itu kita akan lanjutkan dengan bagaimana kita mengolah ini di Mic 21 sehingga nanti kita bisa dapatkan pemodelan hidrodinamika di area kajian kita ya. Gitu. Oke, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.